perkembangan informasi yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Penanganan pada hari ini akan dipimpin oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Ditipideksus, Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus beras premium tidak sesuai standar mutu atau beras oplosan. Dikutip dari tribunnews.com, beras oplosan adalah beras yang telah dicampur secara tidak sah atau curang dengan jenis beras lain. Biasanya beras kualitas medium dicampur dengan sedikit beras premium, lalu dijual dengan label dan harga premium. Praktik ini bertujuan untuk mengejar keuntungan besar, namun sangat merugikan konsumen dan melanggar hukum. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan 3 tersangka dari PT Food Station dalam kasus beras oplosan ini. Terkini, 3 tersangka baru merupakan petinggi dan staf produsen beras PT Padi Indonesia Maju, PIM, Wilmar. PT Padi Indonesia Maju, PIM, yang dikenal juga sebagai PT Wilmar Padi Indonesia, adalah anak perusahaan dari Wilmar Group, sebuah konglomerat agribisnis besar yang sebelumnya dikenal terutama di sektor kelapa sawit. Sejak tahun 2018, Wilmar mulai merambah ke bisnis beras melalui PIM. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menuturkan penyidik telah memeriksa 24 saksi serta melakukan penggeledahan barang bukti bersama Puslap 4 Polri. Dari penggeledahan, penyidik menyita 1 set mesin produksi beras serta mengambil sampel di gudang PT PIM yang berlokasi di Serang, Banten. Ditemukan fakta penyidikan adanya beras premium dari beberapa pasar tradisional dan modern, kemudian telah dilakukan uji laboratorium komposisi beras tidak sesuai standar nasional. Ucapnya saat konferensi pers di lobi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Agustus 2025. Penyidik menemukan kejanggalan pada 4 merek beras, yakni Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Hasil pemeriksaan saksi ahli dan uji laboratorium, keempat merek tersebut diketahui tidak memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Atas temuan itu, penyidik menetapkan 3 orang tersangka diantaranya inisial S, Presiden Direktur PT PIM, I, Kepala Pabrik PT PIM, dan Du, Kepala Quality Control PT PIM. Tersangka adalah seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Definisi ini tercantum dalam pasal 1 butir 14 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses produksi dan distribusi diketahui dilakukan tanpa memenuhi standar mutu yang berlaku. Modus para pelaku adalah tetap memproduksi dan memasarkan beras sebagai beras premium, padahal berdasarkan hasil laboratorium, komposisinya tidak sesuai dengan ketentuan, kata Helvi. Menurutnya, PT PIM memiliki proses produksi beras namun implementasinya tidak dijalankan dengan baik. Bahkan setelah ada teguran tertulis dari penyidik, pihak direksi hanya memberikan tanggapan lisan dan tidak melakukan perbaikan berarti. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 621 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan atau denda 2 miliar rupiah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan pengungkapan ini tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dipublikasikan pada pekan lalu. Dirtipideksus Bareskrim Polri kembali mengungkap perkembangan terbaru dari kasus beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dalam kemasannya, ucapnya. Standar mutu pada kemasan sebagai pertimbangan sehingga kita belum melakukan penanganan oleh bersangkutan sampai dengan tadi malam sesuai jadwal Kasus beras oplosan yang marak di pasaran menyita perhatian publik. Dikutip dari tribunnews.com, sebab praktik penipuan itu merugikan konsumen hingga triliunan rupiah. Beras oplosan memiliki warna yang tidak seragam, butiran yang berbeda ukuran, dan tekstur nasi yang lembek setelah dimasak. Para pelaku mencampur beras premium dengan medium, kemudian menjualnya dengan harga yang mahal. Padahal, beras yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar mutu yang telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia, SNI, 6128/2020, yaitu beras premium berkadar air maksimal 14%, butir kepala minimal 85%, dan butir patah maksimal 14,5%. Sementara itu, beras medium berkadar air maksimal 14%, butir kepala minimal 80%, dan butir patah maksimal 22%. Kejadian ini membuat Presiden Prabowo Subianto marah hingga meminta Kapolri dan Jaksa Agung segera menindaklanjuti temuan ini. Teranyar, Satuan Tugas Pangan Polri yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Ditipideksus, Bareskrim Polri pun kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus pengoplosan beras premium. Ketiga tersangka berasal dari jajaran manajemen anak usaha Wilmar Group,
yaitu PT Padi Indonesia Maju, PT PIM. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Agustus 2025. Dari hasil pemeriksaan saksi, ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium, ahli pidana telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi beras premium tidak sesuai standar mutu dalam kemasan, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sekaligus Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf dilansir wartakotalive.com. Salah satu tersangka adalah Presiden Direktur PT PIM yang berinisial S. Dua pejabat lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Pabrik berinisial I dan Kepala Quality Control berinisial DU. Satgas Pangan Polri akan memanggil dan memeriksa ketiga tersangka, memeriksa ahli korporasi untuk mendalami pertanggungjawaban korporasi PT PIM, serta meminta analisis transaksi keuangan PT PIM dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, kata Brigjen Helvi Assegaf. Ketiganya diduga memproduksi serta mendistribusikan beras premium yang tidak memenuhi standar kualitas dan takaran resmi. Produk-produk beras yang dimaksud antara lain bermerek Fortune ukuran 2,5 kg, dan 5 kg. Sania ukuran 2,5 kg dan 5 kg, Sip ukuran 5 kg, dan Sofia ukuran 5 kg. Meski sudah menyandang status tersangka, ketiganya belum ditahan karena dinilai kooperatif selama proses penyidikan. Atas dugaan pelanggaran tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 62 Junto pasal 8 ayat 1, huruf A dan FUU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta pasal 3, 4, dan 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.